Maaf. Sekarang begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai yang maha menatap, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang menguatkan iman kami ya Allah, ilmu yang bisa menjadi pemandu amal soleh kami. Ya Allah, karuniakan kepada kami rizki yang baik, rizki yang bisa mendekatkan kami kepadamu, rizki yang membuat hidup kami manfaat untuk hamba-hambamu, makhluk-makhlukmu. Wa amalan mutaqabbalan, terima amal kami ya Allah, luruskan niat kami dan bimbing agar semua yang kami lakukan hanya perbuatan yang Engkau sukai. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Rabb, mudahkan bagi kami mengamalkan amal-amal kebaikan dan mudahkan bagi kami meninggalkan keburukan-keburukan. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kabulkan wahai Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Harus doa, rugi kalau tidak doa. Karena tidak ada yang bisa terjadi tanpa pertolongan Allah, tidak ada. Mau belajar kalau Allah tidak bikin paham, tidak paham. Semua kebaikan hanya bisa terjadi dengan izin Allah, dan Allah sudah menyuruh kita doa. Ud'uni astajib lakum, doalah padaku, aku kabulkan. Baik, rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabatku yang baik, kali ini kita akan membahas dua sifat suatu saat Rasulullah bersabda kepada salah seorang sahabat, ya, ini ada sahabat Nabi yang hadis ini riwayat Ibnu Abbas. Sesungguhnya pada dirimu ada dua sifat yang dicintai Allah, al-hilm dan al-anah. Al-hilm itu adalah menahan amarah. Jadi dua sifat yang dicintai Allah, yang kalau ada pada kita, kita dicintai Allah. Al-hilm yang pertama, menahan amarah. Bukan tidak punya marah. Kita wajar tersinggung, kecewa, sakit hati, jengkel, kemudian terluka hati, itu manusiawi. Tapi marah-marah atau tidak. Nah, yang dicintai Allah itu adalah orang yang tidak reaktif, bisa menahan amarah, dan tentu saja selanjutnya wal 'afina 'anil nas, bisa memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan membalasnya dengan kebaikan-kebaikan. Ini standar orang takwa. Jadi hati-hati bagi yang mudah marah-marah terus, kan ada 4 tingkatannya. 1, yang paling buruk, mudah marah, susah reda. Dikit-dikit marah, dan kalau udah marah tidak bisa berhenti, terus sakit hatinya lama. 2,
mudah marah, cepat reda. Ini juga jelek, karena kalau sudah marah, hati orang sudah keburu luka. Seperti ada guru, lihat nih kertas, kemudian kertas itu diriksekan, apa riksek bahasa Indonesia, diremas, dan ketika dibuka lagi sudah beda, karena sesudah diremas dengan sebelum diremas beda. Nah, hati orang kalau sudah dilukai, memaafkan dan melupakan itu beda kapling. Mungkin memaafkan bisa, tapi luka, robekan dan remuknya itu tidak semudah memaafkan. Makanya kalau udah marah minta maaf itu lebih bagus daripada marah tidak minta maaf tapi buruk karena sudah sempat melukai. Seperti paku ditancapkan, nah kemudian minta maaf dicabut, pakunya memang tidak ada tapi bolongnya ada. Cepat marah, mudah lupa, ini juga buruk karena sudah terlanjur menyakiti. Ada juga yang susah marah, jadi dia sabar, tapi sekali marah dendam seumur-umur, 7 turunan. Ini ada baiknya tapi ada buruknya, yaitu tidak memaafkan. Yang bagus adalah susah marah, kalaupun marah cepat reda. Apakah Rasulullah SAW pernah marah? Marah, tapi jarang. Dan marahnya beliau itu wajahnya saja yang memerah, tidak berkata kecuali perkataannya mengandung kebaikan. Rasulullah itu marah dengan alasan yang benar, dengan niat yang benar, dengan cara yang benar. Akibatnya kemarahan beliau itu membawa manfaat. Beda dengan kita, sudah marah panjang lebar, yang dimarahi tidak mengerti. Itu naon ya, mengerti. Adik-adik ngerti? Bagus lah. Ini bahasannya sejujurnya begini ya, kalau ceramah itu tergantung sangat dipengaruhi siapa yang ada di depan. Ini agak beragam ini. Adik usia berapa nak? Kan? Oh masih kecil. Adik? Oh maaf Pak, 72 tahun. Nah, ini ada dua-duanya di depan, jadi agak rumit ceramah saya. Ingat ke bapak yang ini nggak mengerti, ingat yang ini bapak bisa tidur, maaf ya Pak ya. Baik, lanjut. Jadi hati-hatilah bagi yang mudah marah, karena ini bukan sifat yang disukai Allah. Mudah marah bukan ciri orang takwa. Berarti orang yang mudah marah akan sulit bahagia. Orang yang mudah marah akan jauh dari pertolongan Allah. Orang yang mudah marah akan lebih banyak masalah, karena marah itu bukan bagian dari solusi kalau tidak dengan niat, alasan dan cara yang benar. Dan yang kedua al-anah, yaitu sifat tergesa-gesa. Jadi begini hadirin, ini pernah dibahas sebelumnya, bahwa dalam hidup ini ketenangan, ada orang yang tenang dalam segala keadaan. Rahasianya apa sih? Rahasianya adalah delay namanya. Jadi ketika ada sesuatu yang gak enak, tubuh kita ini bereaksi secara alamiahnya begitu. Detak jantung meningkat ya, nafas makin cepat, kemudian adrenalin kita meningkat, maunya tuh kalau tidak lari yang ngebalas begitu. Nonnya non, nah begitulah ya, naik dan langsung keluar reaksi. Nah ini yang menyebabkan orang sering menjadi nambah masalah. Dalam Islam Rasulullah SAW mengajarkan sifat al-anah, yaitu tenang.
delay itu tidak tergesa-gesa karena al-ajalah minasyaiton. Jadi kalau ketenangan itu minallah dan lawannya al-ajalah tergesa-gesa. Tergesa-gesa ini bukan masalah waktu. Karena misalkan ngerem jangan tergesa-gesa ya, atau tabrakan ya. Tenang aja ngeremnya juga. Sudah di jurang hadirin. Jadi ini bukan masalah waktu tapi masalah tepat atau tidak. Kalau memang tepatnya gerak cepat ya direm. Kalau lambat berarti tidak tepat. Nah, reaksi kita ini tepat atau tidak. Nah, biasanya kalau ada sesuatu yang tidak enak atau yang kita inginkan, nah itu reaksi kita tuh cenderungnya tergesa-gesa. Mau yang enak dulu, mau yang tidak enak dulu. Karena dua-duanya juga cenderung tergesa-gesa. Misalkan ada yang tidak enak, WA ya, kata-katanya enggak enak, kita langsung pengen jawab itu. Enak aja lu nulis, emang enak, kurang ajar. Kirim emoji ya yang tanduk 2, ternyata dia ngirim yang tanduknya 4. Wah, dia enggak punya tuh. Coba lihat ya, orang tuh kecenderungannya ingin segera membalas, ingin segera bereaksi. Nah, yang bagus itu adalah tahan dulu. Ketika orang berkata tidak baik, tenang, bisa tarik nafas dan dikeluarkan, ya, karena kalau nggak dikeluarkan bahaya. Tekniknya begitu ya, sambil zikir, innalillah wa inna ilaihi rajiun, qaddarullah wa ma syaa fa'al wa ma syaa fa'al. Ini ya Allah, sudah takdirmu. Apa yang kau kehendaki engkau lakukan. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak enak, tidak cocok, katakanlah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami kembali kepada Allah. Qadarullah, ini sudah takdir Allah. Itu cukup mendelaykan. Tahan aja dulu. Ini akan mendatangkan pertolongan Allah karena Allah melihat orang yang ketika ditimpa musibah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang akan mendapatkan curahan rahmat Allah, kasih sayang Allah, dan mereka yang akan mendapatkan petunjuk. Nah, jadi delay ini rahasianya. Ingin sesuatu, wah saya pengen pergi ke sana, tahan. Karena kalau orang sudah ingin, itu akal turun. Karena ingin itu nafsu, ya, yang tepat itu perlu. Kalau ingin itu tidak ada batasnya. Ingin dipenuhi nanti ingin lagi, terus, makanya tahan. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa menjawab, jangan tergesa-gesa memenuhi keinginan kita, jangan tergesa-gesa dalam ngambil keputusan, jangan tergesa-gesa kalau berangkat. Masih ingat tuh yang mau lebaran, ayo cepetan naik mobil. Gimana? Ayo. Tas sudah masuk belum? Koper, kue udah. Ayo cepet. Pergi. Udah di jalan. Mana si bungsu? Ternyata bayinya ketinggalan ya. Atau ingat yang tergesa-gesa di tol itu, di rest area, oh iya mau sepeda, awas, dia bawa sepeda 2 ya kan. Sepeda komplit, pergi aja. Yang tertinggal istrinya ya. Orang yang tergesa-gesa cenderung akan bermasalah. Tergesa-gesa ke sekolah,
Kan ada anak tuh, ayo wang cepetan pergi, udah pakai dasi nih SD ya. Ternyata lupa, ya. Lupa pakai apa coba? Lupa pakai celana nggak kira-kira ya. Pakai dasi dan celana ya. Jadi hati-hati, sifat tergesa-gesa itu dalam hal apapun merespon hal yang tidak kita sukai atau merespon hal yang kita sukai, sebetulnya makin suka juga makin bahaya ini ya. Pokoknya pengen nikah sekarang juga, tenang nak ya, nggak tenang. Kenapa nggak boleh bu? Kakak-kakak semua sudah nikah ya, tapi kan kamu baru TK, nah jadi tidak boleh tergesa-gesa ya, sabar. Wajib nikah ada berapa? 1. Tuh, masa nggak tahu ini udah wajib belum? Ada wajib nikah belum, Dek? Belum, benar ya. Ada 3 orang wajib nikah tuh. 1, balik. 2, ingin. 3, mampu. Nah sekarang udah mampu karena orang tua ngasih uang banyak, dia juga ingin, tapi ade ya masih baru TKB ya, berat ya, atau udah balik tapi belum mampu, belum wajib, belum ingin juga belum wajib ya. Baik, begitulah obrolan kita kali ini. Jangan sembarang menjawab. Kalau ada orang yang bicara tidak enak, tahan dulu, delay dulu ya. Tahan, beri jeda saja, baik dengan tarik nafas. Sebetulnya ada beberapa teknik ya yang para psikolog atau apa supaya mendelay itu. Di antaranya tarik nafas, tahan, keluarkan. Itu menenangkan, membuat mekanisme tubuh, detak jantung, nafas, aliran darah mulai mereda. Adrenalin kita menurun. Atau ada 5 fokus, misalkan lihat sudut, lihat kipas angin, lihat TV, lihat ada 5 titik yang dilihat, itu juga akan membuat turun ini. Jadi kalau lagi jengkel lihat aja kipas angin, TV, kopi ya. Jangan dilihat yang marahnya, nanti naik lagi yang ya, itu turun. Atau lihat warna biru, merah, putih, itu tanpa disadari turun. Tetapi yang paling tepat kalau dalam Islam adalah zikir. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini terjadi dengan izinmu ya Allah. Ini pasti ada kebaikan di balik semua yang tidak enak ini. Ini pasti tidak sia-sia. Ini ujian akan membawa kebaikan. Walaupun situasi tidak enak, katakanlah itu di hati. Ini terjadi dengan izin Allah. Ini sudah diukur oleh Allah. Ini pasti ada kebaikan. Walaupun tidak enak. Mendelay seperti ini tanpa disadari, tenang, nanti secara hakikatnya Allah akan memberikan kepada kita huwallazi anjala sakinah, menurunkan sakinah, dan kita akan bisa bertindak lebih jernih. Jangan tergesa-gesa ya. Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan, jangan tergesa-gesa menjawab, jangan tergesa-gesa bereaksi. Tenangkan dulu supaya kita tidak menyesal. Tergesa-gesa itu sumber penyesalan. Baik, silakan ada yang akan. Orang yang bisa al-anah itu mencerminkan kematangan. Orang yang tergesa-gesa dalam segala hal belum matang. Dan orang yang al-anah ini dia akan lebih terjaga dari sifat yang salah mengambil keputusan. Menghindari fitnah, menghindari salah paham,
Dan al-ana ini sifat para nabi, para ulama, jadi penting bagi kita untuk selalu berperhitungan. Kalau kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang takwa itu adalah orang yang seperti berjalan di sekitar onak dan duri, senantiasa penuh kehati-hatian, penuh perhitungan. Dalam bicara juga jangan tergesa-gesa. Rasulullah tidak tergesa-gesa, tapi tidak juga lambat-lambat ya, karena terlalu lambat juga kurang baik. Begini ya, apa itu, saya mau ngomong apa, ini bingung ya. Pas saja dipikirkan. Misalkan kalau sedang tidak enak bertengkar, jawab dong, diam aja. Jawab saja, ya saya sedang menyimak, sedang merenungkan, sehingga nanti jawaban saya mudah-mudahan yang paling baik. Enak kan? Ini mau bicara, langsung bicara lagi. Ini belum selesai, udah dipotong. Kamu apalah kamu, oh, siapa yang, kalau orang udah bertengkar, dua-duanya ngomong, siapa yang dengar? Tetangga, ya kan? Harusnya giliran bicara, simak aja dulu. Kalau ada orang marah-marah, bicara tidak enak, dengar saja dulu, ya. Tapi kata-katanya menyakitkan, itu penggugur dosa. Tapi ini dia memfitnah saya tidak melakukan apa-apa, tenang dulu. Kalau sudah tenang, dia sudah keluar, kita jawab dengan jawaban yang tidak tergesa-gesa, bisa tuntas. Tapi kalau ini ngomong, kita ngomong lagi, ini ngomong lagi, malah jadi kualitasnya kurang. Suka lihat ya debat di TV, di medsos, baru juga ngomong potong ini, dipotong lagi, lihat hasilnya. Jadi punten ya, tidak berkualitas dua-duanya. Tapi kalau ada debat di TV yang paling tenang, biasanya itu yang paling berkualitas isinya. Karena tergesa-gesa itu membuat kemampuan akal sehat kita tidak mendapatkan, tidak mencerna dengan baik, dan tidak bisa memilih yang terbaik. Tenang sajalah hadirin. Wah, saya mau pergi ke sana. Wah, jangan, kamu gak nurut sama orang tua. Shh, tenang ya. Ada lagi yang bisa membuat kita tenang. Satu lagi nih ya. Ingat, yang menentukan jadi tidak jadi adalah Allah. Ingat At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk kami. Dialah Allah pelindung kami, dialah, dan kepadanya lah orang-orang beriman bertawakal. Ada Allah, tenang ya. Kalau gitu saya mau pergi sekarang juga, tenang. Ya udah pergi aja. Udah repot ya. Tenang saja. Tenang. Orang tenang akan lebih berwibawa, lebih disegani, lebih dihormati dibanding orang yang serba tergesa-gesa. Apalagi kalau tergesa-gesa kemudian salah sikapnya, makin turun wibawanya. Kita tidak perlu ingin berwibawa, tetapi wibawa itu akan datang, diberikan oleh Allah bagi orang yang tidak emosional, tidak tergesa-gesa. Silakan, ada yang mau didiskusikan dari masjid, adakah? Sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktunya untuk bisa bertanya. Alhamdulillah ya, saya bisa udah berlama-lama baru kesini lagi. Ini ada sebuah pertanyaan. Kebetulan saya adalah seorang pengajar
Jadi Pengajar, menghadapi pelajar. pengajar, Nah, ya. seorang guru Oh iya. di SMA. Kebetulan kan berbagai macam karakter ya, ya murid di sana, apalagi untuk tantangan zaman sekarang ini, anak-anak itu berbagai macam yang tantangannya itu lebih berat. Dan saya sebagai guru kadangkala kalau misalkan saya datar-datar aja gitu ya, tidak ada volume untuk naik, ada sedikit marah, tetapi marah di sini saya juga untuk mendidik gitu ya. Jadi apakah saya harus membiarkan atau dengan sabar atau diam? Kadangkala anak itu ada bagir si ibu itu mah gitu ya. Jadi tidak ada ini, jadi akhirnya dia tidak ada pembelajaran. Terus menghadapi sabar itu mudah renyah dibicarakan gitu ya, mudah dan gampang, tetapi perjuangan itu sangat luar biasa gitu. Jadi bagaimana saya memperjuangkan marah saya, sabar saya, menurut triknya, upaya yang saya lakukan harus bagaimana, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang itu mengeluarkan energi. Kita sama-sama mengeluarkan energi. Ada energi baik, ada energi kurang baik, ada energi buruk. Begal juga mengeluarkan energi. Energi yang tidak baik. Sehingga kita kalau ketemu begal, males ya. Nah, kalau energi baik, kita senang, kita hormat. Nah, ruhiyah ini harus kita bangun. Makin bagus ibadahnya, tahajudnya bagus, banyak zikirnya, baca Qur'annya bagus. Allah menurunkan sakinah, ketenangan ini beda, tenang, diam karena takut, diam karena pengendalian diri, itu beda dampaknya. Pernah jumpa tidak dengan seseorang yang kita segani? Auranya itu membuat kita tidak berani ngobrol, benar? Benar tidak? Membuat kita menjaga diri. Nah, itu harus kita tingkatkan. Jadi bukan kita gaya-gayaan ingin berwibawa, tetapi berwibawa itu adalah hadiah dari Allah, dari orang yang riadohnya, ibadahnya bagus, tahajudnya, terutama tahajud ya, kemudian banyak zikir, lalu melatih diri menahan amarah, itu dampaknya beda. Jadi orang ketika bertemu dengan izin Allah, sudah menjadi sesuatu, energi yang terpancar itu membuat orang lebih hormat, lebih segan, lebih, penjahat juga mungkin menghindar ya. Nah yang kedua, itu dari ruhiyahnya ya. Yang kedua, kalau kita sebagai guru lihat murid ngobrol ya, kuncinya adalah tegas dan santun, Bu. Tegas ini datangnya dari dua hal. Satu, aturan, fakta dan aturan. Fakta dan aturan. Jadi di kelas ini kita buat dulu kesepakatan. Sama Bu, saya juga ngajar ya. Biasanya kalau santri banyak, buat kesepakatan, santri boleh ngobrol, tapi yang ngobrol berdiri. Sepakat atau tidak? Sepakat. Setuju tidak? Setuju. Kalau kelas 3 berdirinya di kolam, ada yang keberatan? Setuju. Sudah. Kita sudah punya rule, aturan yang disepakati. Nanti kalau ada yang ngobrol, diam saja. Ada yang ngobrol, penting, darurat, atau sia-sia. Ya, salah. Acungkan tangan yang ngobrol. Kalau tidak ngacung, datengin aja. Tadi ngobrol, nah? Ya. Kalau salah, ya silakan berdiri. Tidak usah pakai marah. Kalau marah itu pasti nyerang pribadi.
kamu ini nggak nurut, nah itu marah. Mau apa kamu jadi murid, itu marah. Nggak usah begitu, ya. Ngobrol, salat, berdiri. Adik kelas berapa? Kelas 3. Ya. Biasanya masuk sendiri kok ke kolam tuh ya. Ada mau kemana? Ke kolam. Kenapa? Saya kelas 3. Ya silahkan. Perlu ditemani di kolam dek, basa-basi ya enggak? Enggak ya. Maaf ya dek, sudah kesepakatan, enggak apa-apa. Gitu. Nah, jadi fokusnya cuma 2 aja. Melanggar aturan atau tidak, lalu tegakkan konsekuensinya. Enggak usah nyerang ini, itu, enggak usah kemana-mana. Dan kita hargai, alhamdulillah, beliau adek ini salah tapi ngaku. Kesalahan sesuatu yang kurang baik, tapi ngaku itu sesuatu yang hebat. Dan mau masuk ke kolam bertanggung jawab, ini pun luar biasa. Kita hargai. Jangan nyerang pribadi. Kamu anak siapa? Tahu-tahu anak kepala sekolah, kan gak enak ya. Lanjut. Banyak masalah rupanya ya. Silakan Bapak dulu ya. Mikrofon. Kabelnya terbatas, boleh maju Pak sedikit. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri dulu, baru bertemu pertama kali sama A. Alhamdulillah. Ini saya dari Bengkulu, A. Bengkulu. Jadi yang kelima kali kesini ini baru bertemu qadarullah dengan A. Ya, semua ada waktunya Pak, semua ada takdirnya insya Allah. Pertama mohon izin A, saya salah satu yang sering lihat A dari YouTube dan sering mengambil ilmunya, terus saya sampaikan lagi ke anak-anak murid saya. Jadi mohon izinnya. Oh, Bapak guru juga? Insya Allah ya. Masya Allah, alhamdulillah. Mohon izin ya, jadi itu mohon ridhonya, ilmunya saya sampaikan kepada anak-anak. Gak usah izin, kalau kebenaran saya juga nebeng. Masya Allah ya. Pertanyaannya gini, tadi tentang menahan atau delay tadi, itu ada batasnya nggak? Misalnya gini, kita baru-baru ini mendengar info atau berita bahwa ada anak yang ketika ibunya dilecehkan, terus dia langsung bertindak dengan menyembelih orang yang melecehkan ibunya itu. Nah maksud saya tuh ada nggak batasannya kapan kita menahan marah itu? Mengendalikan marah itu setiap waktu Pak, supaya tindakan kitanya terukur. Karena kalau marah itu tidak terukur Pak. Nafsu itu kan seperti meminum air laut, makin diminum makin haus. Ya tentu saja kalau ada keadaan berat seperti orang tuanya dilecehkan, tetapi apakah harus dengan seperti itu ya? Atau ada tindakan lain yang lebih tepat? Kan kalau sudah begitu mungkin ininya juga masuk penjara, betul tidak? Intinya adalah tindakannya harus terukur. Kalau marah itu membuat tidak terukur. Kata-kata menjadi, coba lihat orang marah ya, kata-katanya seperti orang yang tidak berpendidikan Pak. Monyet kamu, dasar anak monyet. Nah ini bapaknya yang ngomong ya enggak, baru kepikiran ya enggak, pantas jalan begini saya, misalkan. Jadi harus, maaf ya ada orang yang sekolahnya tinggi, jabatannya tinggi, tapi rendah sekali kata-katanya, ya kan? Seperti orang yang enggak punya pendidikan. Nama binatang keluar. Lihat aja orang marah itu wajahnya aja menjadi sangat buruk. Padahal baru keluar dari salon. Marah, bulu mata lepas, ya kan? Sudah tua marah-marah gigi palsu luncat, nggak ada wibawa. Rasulullah bukan pemarah, sahabat juga tenang, tapi tegas. Pak, silakan.
Saya mohon maaf ya, usia Bapak 72. Iya. Alhamdulillah. Semoga Kelahiran 17 Agustus 17 Agustus 53. tahun 53. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya saat ini sudah ketemu sama Bapak Kiai. Saya manggilnya sejak dulu Bapak Kiai gitu. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah kita sebenarnya ada fasilitas dari tantenya Raja Salman. Ibu Bunda Madam Sehan itu tantenya Raja Salman. Raja Salman. Iya, yang menguasai hotel seluruh Arab Saudi itu beliau. Jadi beliau orang kaya sekali. Ya. Nah, kita ada fasilitas dari sana. Kita dapat Fasilitas. Beliau sendiri itu menyalahi aturan. baik. Jadi ini tentang Raja Salman. Iya, Ya. tantenya Raja Salman. Tantenya Raja Salman. Ibu Ya. Madam, ya. Ibu Madam. Baik, terima kasih. Mungkin nanti secara khusus aja Iya, dibahas benar, ya. benar, Karena iya. kalau dilihat oleh banyak orang nanti Kurang pas. kurang pas. Raja Salman tuh usia sekarang berapa ya? Kalau tidak salah 83 tahun. Oh iya ya, coba dilihat browsing. Ya, berarti tantenya sekitar 100. Lebih muda. Oh, lebih muda Lebih tantenya. muda, iya. Oh iya. Iya. Baik. Iya. Nanti mungkin ya Pak ya, karena Ketemu insya Allah kita. kita ya Ketemu baik. nanti ya. Baik, Iya. insya Allah. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sabar ya. Al-hilm, jangan marah ya. Dan al-ana. Lanjut. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Agim untuk kajiannya pagi ini. Salam kenal teman-teman semua. Nama saya Novi dari Serang, Banten. Kebetulan saya berkesempatan untuk ke Bandung karena menemani dan mendampingi anak-anak dari Summer English Camp. Dari Summer English Camp. Dan alhamdulillah pagi ini juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kajian AA. Dua poin yang sudah disampaikan tadi kebetulan relate dengan apa yang saya alami, terutama di bagian tergesa-gesa tadi. Jadi kadang kan kita sebagai anak muda itu sering mendapatkan sugesti gitu ya. Contohnya kalau ada kesempatan, bisa lebih lambat tidak sedikit ya? Saya Ya. sudah senior ya. Apaan? Katanya kan kalau misalnya anak muda itu sering mendapatkan sugesti kalau ada kesempatan emas ambil gitu, jangan ditunda-tunda kayak gitu. Nah, saya pun memang tipe yang seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kesempatan ambil saja gitu, diambil saja walaupun mungkin ada pekerjaan atau agenda lain yang sedang dilakukan. Tapi terkadang saya itu suka juga mengalami momen-momen kayak ini sebenarnya kesempatan diambil benar gak ya, urgent gak ya, baik gak ya untuk saya gitu. Ada sempat mengalami beberapa momen yang seperti itu gitu. Nah, apa sih patokan atau standar buat kita untuk mengambil kesempatan itu dan baik untuk kita kayak gitu, sehingga kita tidak menyesal untuk mengambil kesempatan itu di kemudian hari seperti itu. Baik. Jazakumullah khairan kasiran. Alhamdulillah. Sebelum lebih lanjut ya, ada saya, ada kami, ada kita. Itu beda ya. Kalau saya sendirian, kami tidak dengan yang diajak bicara, kalau kita dengan yang diajak bicara. Betul? Kalau kamu ya. Nah, sering didengar bertanya itu nyebut kita ya. Bagaimana kalau anak kita? Nah ini berat bagi saya ya, karena saya jadi bapaknya ya kan. Kalau kita bangun wah ini juga masalah ya nggak? Seperti tadi tante kita ya, nah itu agak berat, tante Salman saja ya. Jadi pertanyaannya apa ya tadi? Nah udah.
Apakah setiap kesempatan itu harus diambil? Belum tentu. Itu ujian dari Allah. Bisa menjerumuskan itu, bisa menjadi penyesalan. Itu ada dompet tuh, ini kesempatan emas. Dompet siapa? Yang kesempatan emas nih, ada emas ya. Ambil aja, itu maling namanya ya. Jadi rambu-rambunya ini Allah suka atau tidak? Caranya bagaimana untuk mengetahui ini baik atau tidak? Satu, musyawarah dengan ahlinya. Kita harus meluangkan waktu diskusi dengan orang yang ahlinya. Karena kalau diskusi dengan yang bukan ahlinya, itu pasti keputusannya tidak benar. Yang kedua, istiqoroh. Orang itu tidak akan rugi kalau musyawarah dan istiqoroh. Dua ini, musyawarah, istiqoroh. Nah, orang tergesa-gesa, dia tidak mau musyawarah dan tidak suka istiqoroh. Mem, kasihan yang di medsos mungkin sudah nunggu. Cek bismillah. Izin A dari Instagram. Iya. Assalamualaikum AA. Bagaimana agar kita bisa mengontrol diri dan hati agar tidak terjerumus dari perbuatan yang sia-sia? Segala sesuatu itu tergantung target. Orang tidak punya target, tidak punya progres. Memanah tidak ada targetnya, buang-buang anak panah, betul? Pemanah itu berprestasi itu karena fokus ke target. Sekarang kita sudah harus memahami ya, 4 tingkatan bicara sudah dibahas ya. Falyaqul khairon aw liyasmut, berkata baik atau diam. Tingkatannya bicara orang itu ada 4, berkata baik, diam, sia-sia, maksiat. Kalau kita ingin bahagia, pilihannya cuma yang di atas, berkata baik atau diam. Kalau 2 pilihan, mana yang paling bagus? Berkata baik. Apa berkata baik itu? Zikrullah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Apapun yang membuat kita mengingat Allah, perkataan itu baik kalau niatnya baik. Dan yang kedua, mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari kemungkaran. Jadi bukan masalah banyak sedikitnya bicara, tapi baik atau tidak. Kalau kita belum bisa berbicara baik, diam. Itu aman. Tapi kalau sia-sia, pasti banyak masalah. Orang yang banyak bicara sia-sia, dia sulit berzikir, sulit berkata baik. Karena bicara baik atau diam itu, bicara baik itu pintu masuknya adalah diam, bukan sia-sia. Jadi orang yang suka celetak-celetuk, banyak komentar, bergurau berlebihan, terus saja hampir dapat dipastikan zikirnya susah. Karena orang akan lebih mudah zikrullah dan bicaranya berkualitas itu dari orang yang bisa nahan diri dari diam. Jadi kalau ada ibu-ibu yang ngomong aja, segala diceritakan, segala ditanyakan, segala dikomentari, itu ciri khas tuh, hidupnya tidak tenang. Karena dia susah zikir dan akan banyak masalah. Nah, goalnya apa? Kalau goal mau bahagia, ya jauhi sia-sia. Min husni islamil mar'i tarkuhu malaya, yakni di antara ciri kualitas baik buruknya keislaman seseorang adalah meninggalkan perkataan, perbuatan yang tidak manfaat. Sudahlah, tidak usah segala diomongin, tidak usah segala ditanyakan kalau tidak perlu.
Tidak usah segala diceritakan, tidak usah segala dibahas, tidak usah segala diperdebatkan. Pastikan ini manfaat atau tidak. Allah suka. Selebihnya diam, aman, nyaman. Cukup satu patah kata kok untuk bisa jadi masalah besar. Cukup satu patah kata bisa membuat kita terjerumus. Nauzubillahi min dzalik. Terima kasih hadirin sekalian, jam 6 tepat. Para pemirsa terima kasih. Jangan lupa tanggal 13 di Istiqlal. Kalau Ahad besok di Eko Pesantren 1 ya. Pekan pertama di Bandung, pekan kedua di Jakarta di Istiqlal. Semoga ada takdir kita berjumpa. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari mana aja? Dari tadi. Adik-adik dari mana nih?